Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 16 Mei 2025 dalam pekan keempat Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami persembahkan hati dan pikiran kami, serta seluruh jiwa raga kami, ke dalam kuasa belas kasih-Mu. Saat ini ya Bapa, kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menerima dan memahami pesan-pesan ilahi-Mu. Mampukan kami juga untuk dapat melakukannya di sepanjang perjalanan hidup kami. Bapa, kami juga mohon, sertailah dan berkatilah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai dengan 33. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini engkau telah kuperanakan.
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan.
beritakanlah kabar gembira. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudara terkasih, salam damai bagi kita semua. Semangat para rasul dan murid-murid Tuhan semakin berkobar-kobar untuk mewartakan Injil Tuhan. Meskipun orang-orang Yahudi terus berusaha melawan serta menghambat mereka, tetapi mereka tidak goyah. Di Antiokhia Pisidia, Paulus dan Barnabas serta kawan-kawannya datang menemui orang-orang Yahudi dan orang-orang asing dari bangsa lain yang berada di sana. Mereka menceritakan kejadian di Yerusalem, bagaimana orang-orang di sana dan pemimpin-pemimpinnya telah menggenapi nubuatan para nabi dengan menolak Yesus, bahkan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun, Yesus yang telah mereka bunuh telah bangkit dari antara orang-orang mati. Kemudian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali. Dia juga menampakkan diri kepada orang banyak. Dan mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut menyatakan bahwa mereka adalah saksi-saksinya. Paulus dengan tegas berkata bahwa dengan kebangkitan Yesus, janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka telah tergenapi bagi mereka sebagai keturunan Abraham. Bukan hanya kepada mereka saja, tetapi juga janji itu berlaku bagi orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Sebab Allah bersabda bahwa melalui Abraham bangsa lain akan memperoleh berkat. Kejadian 12 ayat 2-3. Mereka yang mendengar pewartaan Paulus dan kawan-kawan menjadi gembira dan percaya. Oleh karena itu, kabar gembira kebangkitan Tuhan harus diwartakan ke seluruh muka bumi terus-menerus. Meski demikian, masih banyak orang Yahudi yang menolak pewartaan itu, bahkan telah memburu dan berusaha membungkam murid-murid Tuhan untuk memberitakannya. Paulus sendiri yang sebelumnya adalah bagian dari pemburu-pemburu itu telah berbalik menjadi pewarta dari kebangkitan Tuhan. Oleh karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Perjumpaan itu membuat dia mengenal pribadi Yesus Kristus Sang Mesias yang adalah Allah itu sendiri. Dalam dialah Paulus dan kawan-kawannya menemukan jalan kebenaran dan kehidupan, jalan menuju kepada Bapa di surga. Seperti yang disabdakan Tuhan Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka tanpa rasa takut dan keraguan sedikit pun, mereka menyerahkan hidupnya menjadi pengikut Tuhan dan mewartakan Injil Tuhan ke seluruh bangsa dengan penuh semangat. Meskipun mereka harus mengalami penderitaan, penghinaan, juga penganiayaan, bahkan pembunuhan. Sebab mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai perjalanan misi mereka, sebagaimana Ia bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Bahkan dalam sabdanya Tuhan Yesus berkata bahwa Dia telah menyiapkan tempat di rumah Bapa di sorga, tempat yang Yesus siapkan sendiri bagi para pengikutnya. Serta berjanji kelak Dia sendiri yang akan datang membawa pengikut-pengikutnya ke sana. Warta gembira keselamatan ini terus bergaung sampai hari ini, meski usaha untuk menghalangi dan membungkam pewartaan ini tetap terjadi. Bahkan baru-baru ini kita mendengar berita penganiayaan juga pembunuhan yang dialami gereja-gereja di beberapa negara. Persekusi dan larangan-larangan beribadah yang dialami saudara-saudara kita di daerah-daerah.
Belum lagi serangan-serangan melalui media sosial yang berusaha menjatuhkan iman kita. Usaha untuk membunuh karakter iman kita pun semakin masif. Melihat dan mengalami fenomena ini, apakah membuat kita menjadi takut dan iman kita menjadi goyah? Sebagai pengikut Tuhan yang taat dan setia pada rencana-rencananya, kita tentu mau dan berani menjadi saksi-saksi Tuhan, membuat hidup kita berguna dan berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga lewat kesaksian hidup kita, makin banyak orang yang mau datang mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dengan sikap dan gaya hidup seorang Kristen yang baik, seperti yang kita lihat dalam sikap hidup Paus Fransiskus, sederhana, rendah hati, sabar, juga bijaksana, merupakan pewartaan yang luar biasa. Itulah sikap-sikap yang diajarkan Tuhan. Atau apakah kita tidak peduli oleh karena kita takut identitas kita sebagai pengikut Tuhan akan membuat kita mengalami kesulitan? Tidak ada orang yang selamat sendirian, dan tidak ada orang yang bahagia hanya sendirian. Jadi, mari berjalan bersama-sama kita wartakan kabar sukacita kerajaan Allah, agar kita semua memperoleh keselamatan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami muliakan dan kami sembah, padamulah kami percaya dan berharap akan keselamatan dan kehidupan kekal. Pakailah kami menjadi saksi-saksi-Mu dengan mewartakan cinta kasih dan kemurahan-Mu kepada sesama kami, teristimewa kepada mereka yang terluka dan mengalami kekecewaan hidup, kepada mereka yang sedang mengalami kekeringan iman, dan mampukan kami untuk selalu taat dan setia padamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.